Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita pada suatu majelis di siang hari ini yang kita dapat bertawasau, saling berwasiat terhadap kebenaran di dalamnya dan berwasiat terhadap kesabaran. Dan ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, satu pembahasan yang ingin saya bahas pada siang hari ini adalah suatu wasiat, suatu nasihat terhadap diri saya pribadi, kemudian untuk antum sekalian, di mana wasiat ini adalah berkenaan dengan satu anggota tubuh yang kecil, yang ringan, yaitu lisan, lidah. Begitu kecilnya lidah tersebut, namun begitu besar pengaruhnya terhadap seorang hamba, yaitu bagi yang berbicara atau bagi yang diajak berbicara. Nah, bagi yang diajak berbicara, lisan, apabila yang dikatakan adalah perkataan-perkataan yang baik, maka akan memberikan dampak yang baik, akan memberikan kebahagiaan bagi saudaranya apabila itu misalnya suatu kabar yang baik, suatu ucapan selamat atas berita yang baik, dan bisa pula memberikan dampak yang buruk berupa rasa sakit hati, berupa rasa dendam apabila yang disampaikan adalah perkataan-perkataan yang buruk berupa cacian atau celaan dan ejekan dan yang lain sebagainya. Dan bisa pula berdampak bagi orang yang berbicara, yaitu apabila yang dikatakannya adalah perkataan-perkataan yang baik, maka dia akan mendapatkan ajar, balasan dari Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak, di mana kita semua telah maklum mengetahui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidhihi adman lahu al-jannah." Barang siapa yang menjamin atasku apa-apa yang berada di antara dua pahanya, yaitu apa? Kemaluannya, dan apa-apa yang berada di antara dua lihyahnya, atau maksudnya lihyah itu dua rahangnya itu lisan, maka aku akan menjamin baginya al-jannah. Orang yang bisa menjaga kemaluannya dan bisa menjaga lisannya, maka ini akan dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam al-jannah, memasukkannya ke dalam surga. Maka dengan hadis ini ditafsirkan suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, di mana dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man idza tazawwaja 'abdun faqad istakmala nisfa dinih." Apabila seorang hamba itu telah menikah, telah beristri, maka dia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Falyattaqillah fin nisf al-baqi, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setengah yang lain. Maksudnya apa setengah yang lain ini? Kita tafsirkan dengan hadis yang pertama. Apabila seorang hamba telah menikah, maka dia mampu untuk menjaga apa yang di antara kedua pahanya, itu kemaluannya. Dapat menjaga kemaluannya dengan menikah. Kemudian an-nisful baqi, setengah sisanya, yaitu apa? Apa yang berada di antara kedua rahangnya, yaitu apa? Lisannya. Maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga apa yang di antara kedua lisannya. Karena sesuatu perkataan yang dia ucapkan, dan itu merupakan suatu keburukan
dan dia tidak menyangka bahwasanya itu keburukan yang besar, namun bisa jadi dengan keburukan tersebut, sesuatu yang dia katakan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dia, mengazab dia dengan azab yang sangat besar, dengan azab yang sangat besar, sebagaimana dalam suatu hadisnya Allah Subhanahu atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillahi ta'ala ma yulqi laha balan yarfa'uhu Allah biha darajat." Nah, sungguhnya seorang hamba mungkin saja dia itu berbicara dengan satu perkataan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak menganggap perkataan tersebut, artinya dia mengetahui itu perbuatan yang baik, dia mengetahui bahwasanya dengan perkataan tersebut bisa membuat ridha Allah Subhanahu wa taala, dia meniatkan ibadah dengan perbuatan tersebut, tapi dia tidak menganggap itu suatu ibadah yang besar, tidak menganggap suatu ibadah yang besar, menyampaikan misalnya selamat kepada saudaranya yang bergembira, menyampaikan nasihat yang ringan sebetulnya. Dia tidak menyangka bahwasanya balasannya begitu besar, namun yarfa'uhu Allahu biha darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan perkataan yang tidak dianggap ini dengan derajat yang banyak, beberapa derajat. Di dalam surga tentunya, di dalam surga diberikan kenikmatan, di dalam surga diangkat derajatnya dari derajat yang sesungguhnya, atau kalau dia tidak mengamalkan amalan tersebut, tidak mengucapkan perkataan tersebut, diberikan derajat lebih rendah. Tapi karena dia mengucapkan perkataan tersebut, beramal dengan perkataannya, dengan lisannya, mengucapkan suatu perkataan yang baik, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya di surga. Dan sebaliknya, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Dan sesungguhnya seorang hamba bisa saja dia berbicara dengan satu kalimat yang termasuk perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak membayangkan bahwasanya dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatnya tersebut, dengan perkataannya tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan dengannya, menjadikan dia turun di dalam neraka, dengan beberapa tingkatan, karena perkataan yang diucapkannya tersebut. Dia menganggapnya enteng. Sebagaimana ini yang terjadi atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang menukilkan berita dusta tentang Aisyah, mereka dari kalangan sahabat, atau yang menukilkan atau yang menghembuskan pertama kali yaitu dari kalangan munafikin. Namun sebagian dari sahabat terjatuh pada perbuatan tersebut, ikut menukilkan berita tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim." Dan kalian menyangka bahwasanya itu adalah perbuatan yang hayyin, menyangka itu adalah perbuatan yang ringan, perbuatan yang enteng saja akibatnya. Wa huwa 'indallahi 'azim, dan sesungguhnya itu adalah perbuatan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, perkataan yang besar, kedustaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita menimbang-nimbang apa yang kita katakan. Jangan menganggap suatu perkataan yang buruk itu enteng. Karena kalau kita anggap enteng, justru bisa jadi akibatnya akan besar. Kita menghembuskan suatu berita bohong, kecil saja, berbohong sekali kepada seseorang. Kemudian seseorang ini menyebarkan kepada orang-orang yang lain. Kita menyebarkan kepada satu orang, namun satu orang ini tidak hanya menyebarkan kepada satu orang yang lain, tapi menyebarkan kepada banyak orang. Dosa dia kembali kepada kita juga. Maka ini patut untuk diwaspadai, hendaknya kita menjaga lisan-lisan kita. Kita berbuat ketaatan dengan Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, dan kita menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat dengan lisan-lisan kita, menjaga lisan-lisan kita dari perkataan-perkataan yang
dapat mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada suatu bab yang sangat bagus yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya yang ma'ruf, yang mungkin setiap dari kita memiliki kitab ini, yaitu Riyadhus Shalihin. Di sini Al-Imam An-Nawawi membawakan bab tahrimil ghibah wal amri bihifdzil lisan, bab pengharaman perbuatan ghibah dan perintah untuk menjaga lisan, perintah untuk menjaga lisan. Di mana Al-Imam An-Nawawi menuliskan atau membawakan pada bab ini beberapa firman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Yang artinya daripada firman ini, dan janganlah kalian mengghibahi sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Apakah kalian menginginkan, menyukai untuk memakan daging dari saudaranya sendiri dalam keadaan dia telah mati? Tentu kalian adalah sangat membencinya, sangat merasa jijik karenanya. Wattaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberi taubat dan zat yang maha penyayang. Maka di dalam ayat ini kita dapat mengambil istifadah, yaitu diharamkannya ghibah, diharamkannya perbuatan ghibah, menyebutkan keburukan dari seseorang yang merupakan saudara kita sesama muslim dalam keadaan dia tidak hadir di hadapan kita, dalam keadaan dia tidak hadir di hadapan kita, menyebutkan pada orang lain, menukilkan keburukan orang lain. Itu keburukan yang benar-benar ada pada orang tersebut, keburukan yang benar-benar ada pada orang yang tersebut. Kalau keburukan tersebut tidak ada pada orang tersebut, maka ini adalah perbuatan yang lebih besar lagi, yaitu apa? Dusta. Berdusta tentang orang lain, menukilkan keburukan orang lain, sedangkan orang tersebut tidak memiliki keburukan itu. Ini adalah suatu perbuatan dusta, perbuatan dusta. Sedangkan yang di sini yang dibahas pada ayat ini adalah perbuatan ghibah, dan di sini terdapat mubalaghah dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan perbuatan ghibah tersebut dengan memakan daging dari saudara kita yang kita kenali. Tentu suatu perbuatan yang sangat menjijikkan. Karena seseorang apabila memakan bangkai hewan yang halal sebenarnya, ayam misalnya, tapi mati misalnya karena tertabrak oleh mobil misalnya. Tentu seseorang apabila memakannya merasa jijik. Tentu seseorang apabila memakannya merasa jijik. Padahal hewan tersebut hewan yang halal, yang apabila dihidangkan kepada kita dalam keadaan dia disembelih dengan penyembelihan yang syar'i, tentu kita sangat menyenanginya. Namun ini keadaannya berbeda, yaitu apa? Mati karena sebab-sebab bukan penyembelihan, bukan karena disembelih, maka tentu kita akan jijik untuk memakannya. Dan tentu apabila misalnya dalam suatu peperangan kita menghadapi orang kafir, ada orang kafir yang mati, kita kan jijik untuk memakan bangkainya. Apalagi di sini dipermisalkan memakan bangkai saudara kita sendiri yang kita ketahui. Jadi sungguh Allah Subhanahu wa taala membuat kita untuk menginginkan diri kita untuk menjauhi perbuatan tersebut dengan membuat permisalan ini, misalkan perbuatan tersebut dengan memakan bangkai orang yang kita kenali, saudara kita yang kita kenali. Sebagai bukti, sebagai bahwasanya kita mengingkari perbuatan yang seperti itu, tentu kita masih bisa mengingat kejadian beberapa tahun yang lalu orang memakan bangkai manusia. Tentu kita ingat siapa orangnya, dan mungkin kita ingat di desa mana
Mesti kita masih ingat namanya, masih ingat nama kampungnya. Itu sebagai bukti bahwasanya kejadian seperti itu memang benar-benar tersimpan dalam memori kita. Kita mengingkarinya dan kita tidak bisa melupakan yang seperti itu. Kok orang mau memakai bangkai manusia? Mesti apa? Kita akan merasa mengingkarinya, dan tidak bisa melupakannya. Kok bisa ada orang yang seperti itu? Sedangkan hewan sendiri mungkin tidak ada yang memakan bangkai temannya. Nah, apa ada hewan yang memakan bangkai temannya? Ada apa tidak? Allah alam, ada apa enggak? Kalau yang anak tahu katanya laba-laba. Bahwasanya laba-laba itu induk mengorbankan dirinya untuk dimakan oleh anaknya. Itu pun untuk dimakan anaknya, berkorban. Nah, itu yang anak tahu. Allah alam, ini penukilan ini apakah benar atau tidak? Allah alam. Nah, kita lihat di kalangan hewan sendiri jarang kita dapati suatu hewan memakan temannya sendiri sesama jenisnya. Maka itu adalah suatu perbuatan yang mungkar. Nah, ini diandaikan atau disamakan perbuatan ghibah ini dengan perbuatan memakan daging dari saudara kita sendiri. Nah, maka apabila kita mengingkari perbuatan memakan daging dari saudara kita, maka hendaknya kita mengingkari pula perbuatan ghibah ini. Tapi Allahul Musta'an, bahwasanya ini perbuatan yang sangat ringan dan mungkin sangat mudah dilakukan oleh lisan, dan hati ini menyenanginya. Maka terkadang apabila dalam satu majelis kalau tidak ada ghibah kayaknya kurang bumbu. Makanya kadang-kadang hati ini ingin untuk menyebutkan kejelekan-kejelekan dari saudara-saudara kita. Maka hendaknya kita waspada terhadap keinginan-keinginan tersebut, karena adalah suatu perbuatan yang mungkar yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekeras-kerasnya pengingkaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala atau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kalian mengatakan apa-apa yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati-hati semuanya itu akan mas'ul, semuanya akan ditanya, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka di sini ada pengharaman terhadap ucapan terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui, apalagi terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita mengetahui atau mengucapkan sesuatu yang kita ketahui. Sesuatu yang tidak kita ketahui, maka kita hendaknya diam dan tidak melontarkan pendapat kita dari dalam pikiran kita, tidak mengetahui dalil-dalilnya, tapi kita mengatakan sesungguhnya agama itu seharusnya begini. Nah, cuma dari pikiran saja, seharusnya begini agama itu. Nah, mengutamakan akalnya. Dan ini adalah sesuatu yang benar-benar tersebar pada zaman sekarang ini. Kalau kita perhatikan dalam bidang ilmiah, misalnya ada ahli dalam bidang biologi, ada ahli dalam bidang fisika, ada ahli dalam bidang kedokteran. Tentu kalau ahli dalam bidang kedokteran mengatakan sesuatu tentang perkara kedokteran, ahli dalam bidang fisika atau ahli dalam bidang biologi tidak ikut campur. Benar kata orang yang ahli dalam bidang kedokteran ini, benar kata dokter ini. Nah, dalam perkara fisika pun seperti itu. Kalau ahli fisika yang berkata, tentu akan dibenarkan. Sedangkan dalam bidang agama lain. Nah, orang-orang yang tidak ahli dalam bidang agama, yang tidak memiliki latar belakang pendidikan agama, tidak pernah mengkaji agama, malah menyampaikan pendapat-pendapatnya tentang agama. Dari mana dia menyampaikan pendapat tersebut? Tentu dari pemikirannya sendiri. Ini tersebar. Maka kita hendaknya mengatakan tentang agama Allah Subhanahu wa taala ini sesuatu yang kita ketahui saja. Dan apa yang tidak kita ketahui hendaknya kita diam atau kita mencari tahu
tentang apa-apa yang tidak kita ketahui dari orang-orang yang mengetahuinya. Nah, dari orang-orang yang mengetahuinya itu adalah lebih selamat karena perkataan tentang agama, perkataan tentang Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mengetahui ilmunya, ini adalah suatu dosa yang sangat besar, dan para ulama menggolongkan ini sebagai suatu dosa yang lebih besar daripada dosa kesyirikan, Nah, kemudian juga dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini firman Allah Taala, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid." Tidaklah suatu perkataan atau seseorang itu melontarkan suatu perkataan kecuali di sisinya ada raqib dan 'atid, yaitu malaikat yang mencatat segala perkataan mereka yang baik dan yang buruknya. Yang kemudian bukan cuma dicatat begitu saja. Nah, catatan-catatan itu kemudian akan dibuka di hari akhirat nanti. Nah, kemudian akan dibalas seluruh perkataan-perkataan yang baik dan dibalas pula seluruh perkataan-perkataan yang buruk. Maka ini ya, hendaknya ayat ini dapat menjadikan kita waspada bahwasanya apa yang kita ucapkan itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas segala ucapan yang besar ataupun yang kecil. Nah, tidak akan lepas satu perkataan pun dari balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini kemudian Al-Imam An-Nawawi menyampaikan suatu uraian yang sangat bermanfaat bagi kita. Qala rahimahullah, "I'lam annahu yanbaghi likulli mukallafin ay yahfadha lisanahu an jami'il kalam illa kalaman zaharat fihi al-maslahah." Ketahuilah bahwasanya sudah sepantasnya bagi seorang mukallaf, seorang yang dibebani syariat, seorang yang akan dibalas dengan segala apa yang dia perbuat. Nah, hendaknya dia memperhatikan hal ini, yaitu apa? Ayyahfadhu lisanah, menjaga lisannya, menjaga lidahnya, menjaga ucapannya, anjamil kalam, dari seluruh perkataan, illa kalaman zaharat fihil maslahah, kecuali perkataan-perkataan yang nampak baginya maslahatnya, nampak baginya manfaat daripada perkataan tersebut. Nah, kita ingin mengucapkan suatu nasihat, kira-kira nasihat tersebut dapat diterima atau tidak. Nah, kira-kira nasihat tersebut kemudian malah akan membawa kebaikan atau kemudian membawa dia makin jauh daripada tuntunan, malah membuat dia malah lari dari kebenaran. Nah, maka ditimbang-timbang apakah ini memang maslahat atau tidak. Kalau memang maslahat, maka sampaikan. Nah, jadi tidaklah kita berkata kecuali sesuatu yang memang terlihat manfaatnya bagi kita, terlihat maslahatnya bagi kita. Ditimbang-timbang. Wa mata istawa al-kalamu wa tarkuhu fil maslahah fas-sunnatu al-imsaku anhu. Dan apabila perkataan tersebut sama, sejajar antara meninggalkannya atau melakukannya dari segi maslahat, maka yang termasuk di dalam sunnah adalah apa? Meninggalkannya. Apabila perkataan tersebut dari segi manfaat tidak bermanfaat, tapi dari segi madarat juga tidak ada madaratnya, maka di sini disampaikan as-sunnah al-imsak. Yang termasuk dalam sunnah itu menahan diri darinya. Nah, menahan diri darinya. Nah, li'annahu qad yanjarru al-kalamu al-mubah ila haramin aw makruhin. Karena bisa saja suatu kalam yang mubah, suatu perkataan yang boleh sebenarnya hukum asalnya, nah, tidak ada maslahatnya, tidak ada madaratnya, berarti apa? Mubah, boleh saja. Nah, boleh saja diucapkan. Bisa jadi perkataan-perkataan tersebut akan membawa kepada hal-hal yang haram, membawa kepada perkataan-perkataan yang haram, atau membawa kepada perkataan-perkataan yang makruh, membawa kepada pembicaraan-pembicaraan yang makruh. Nah, pernah disampaikan oleh Al-Imam Az-Zuhri
yaitu suatu asar, suatu ucapan, idza tala al-majlis fa kana lisyaitani fihi nasib. Apabila suatu majlis itu telah lama berlangsung, panjang berlangsungnya, maka sesungguhnya setan punya bagian dalam majlis tersebut. Nah, setan melihat ini orang berkumpul berbincang-bincang, awalnya memang dalam perkara yang misalnya bermanfaat, katakanlah suatu rapat misalnya. Namun sudah selesai rapat, sudah selesai pembicaraan yang berguna, mulai mereka membicarakan pembicaraan yang mubah misalnya. Nah, setan datang, nah, kemudian menghembuskan godaan-godaannya. Nah, berbicara dengan perkataan ini, berbicara dengan perkataan ghibah. Saudaramu fulan ini berbuat keburukan, coba sebutkan kepada saudara-saudara yang ada di sini. Nah, mengajak kepada keharaman. Maka kita menghindari banyak berkata dalam perkataan-perkataan yang mubah, karena perkataan-perkataan yang mubah tersebut bisa membawa kepada keharaman. Berkata, berbincang-bincang, yaitu sekedarnya kalau bisa dalam bentuk nasihat, ya dalam bentuk nasihat. Kalau memang tidak bisa, yaitu tidak ada suatu pembicaraan yang memang ada maslahatnya, maka jangan terlalu panjang dalam pembicaraan yang mubah, dalam pembicaraan yang dibolehkan. Wa dzalika katsirun fil 'adah. Dan yang demikian yaitu suatu perkataan yang mubah, pembicaraan yang mubah kemudian membawa kepada pembicaraan yang haram, ini banyak terjadi dan mungkin kita sendiri menyaksikannya ini banyak terjadi. Wassalamatu la ya'diluha syai', dan sesungguhnya keselamatan itu tidak dapat menandinginya suatu apapun. Nah, maka kita mencari keselamatan, daripada berbicara panjang kemudian terjerumus kepada keharaman, mending kita berbicara secukupnya, dan tidak terlalu banyak mengumbar pembicaraan walaupun itu sesuatu yang mubah. Allahu a'lam bishawab. Ini adalah suatu nasihat bagi anak pribadi dan bagi al-ikhwah jami'an, saudara-saudaraku seluruhnya. Mudah-mudahan ini dapat berguna bagi kita semuanya. Allahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.